Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai apa sih manfaat dari analisis break even point. Yang di sini terdapat 8 manfaat dari analisis break even point. Yang pertama ada sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan itu akan diketahui. Yang keempat ada untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Kemudian yang kelima ada mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam ada mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dapat dimengerti. Kemudian yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang terakhir, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap yang pertama ada terhadap jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan nomor 3, seberapa jauhkah kekurangan penjualan agar perusahaan itu tidak menderita lagi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana sih efek perubahan harga jual dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dibahas tentang kelemahan analisis break even point oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rohmah, NIM terakhir 194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya dan saya akan menjelaskan tentang kelemahan pada analisis break even point. Nah, sekalipun analisis break even point ini banyak digunakan di perusahaan, namun tidak dapat dilupakan bahwa analisis break even point ini mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan utama pada analisis break even point ini ada 3. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Nah, maksudnya di sini, pada umumnya baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah terdiri sendiri atau terlepas dari volume penjualan. Nah, dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nah, hal ini tentu saja akan menyebabkan garis Renefu tidak akan lurus melainkan melengkung. Kemudian yang kedua, klasifikasi biaya. Nah, kelemahan yang kedua dari analisis break even point ini adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Kemudian yang ketiga, jangka waktu penerapannya yang terbatas. Nah, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Nah, apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang advertensi atau biaya lain yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut atau tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan operating cost sudah meningkat. Jadi akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisis break even point ini agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Jadi 3 poin tadi itu merupakan kelemahan utama dari analisis break even point. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihaidina, NIM terakhir 197. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang metode perhitungan break even point. Nah, break even point umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode persamaan, kemudian metode margin kontribusi, dan metode grafis. Nah, ketiga metode tersebut pada dasarnya adalah pendekatan yang memiliki hasil akhir yang sama.
Akan tetapi ketiga metode tersebut memiliki perbedaan pada bentuk dan variasi dari persamaan laporan laba rugi kontribusi. Nah, di bawah ini akan saya uraikan menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut menurut Halim, yaitu penghasilan total sama dengan biaya total, penghasilan total sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Nah, persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut, yaitu PX sama dengan A plus BX. Nah, keterangannya itu P sama dengan harga jual per unit produk, kemudian X yaitu unit produk yang dijual atau yang diproduksi, kemudian label A yaitu total biaya tetap, kemudian B sama dengan biaya variabel. Nah, setiap unit produk dari persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus break-even point sebagai berikut, yaitu yang pertama break-even point dalam satuan uang penjualan. Kemudian yaitu yang kedua break-even point dalam unit produk. Nah, yang pertama yaitu rumusnya BEP sama dengan rupiah sama dengan A dibagi 1 dikurangi BX per PX. Kemudian yang B BEP atau unit sama dengan A dibagi P dikurangi B. Kemudian pada keadaan titik impas laba operasinya sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan jumlah produk dalam satuan unit maupun satuan uang penjualan yang dijual mencapai titik impas ditambah biaya tetap. Kemudian yang kedua yaitu metode kontribusi. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Nah, setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Kemudian metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Nah, margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Nah, untuk mencari titik impas rumusnya, mungkin teman-teman bisa lihat di makalah atau saya uraikan di sini, yaitu BEP atau unit sama dengan biaya tetap atau dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian yang kedua yaitu BEP atau rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kemudian yang ketiga yaitu metode grafis. Nah, metode grafis di sini yaitu manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Nah, grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Kemudian sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Nah, garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, kemudian sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Nah, dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu singkat penjualan yang berbeda pada waktu tingkat penjualan yang berbeda di tengah pertimbangan. Nah, kemudian metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Menurut Shimamura, grafis titik impas memiliki beberapa hal penting, yaitu
selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Nah, oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang mana hal ini biasanya terjadi pada bisnis musiman. Mungkin hanya ini dari saya, selebihnya saya kembalikan pada